Halo semuanya, berarti ini video kedua aku di YouTube aku. Nah, sekarang aku mau ngejelasin beberapa materi sedikit sih. Check it out. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Selaras dan keanggunan. Tuhan kekal dan abadi. Nation is in danger. Our own Indonesian history shows that clearly. Bahwa Pancasila itu adalah satu dasar yang dinamis. Nah, saya akan membahas siapa saja presiden yang menjabat di masa reformasi. Yang pertama ada masa B.J. Habibie, yaitu dari tahun 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999, 1 tahun 5 bulan. Pak Habibie ini kan berarti menggantikan yang sebelumnya ya, Pak Soeharto. Nah, terus katanya ada yang menilai tidak konstitusional karena berdasarkan pasal 9 UUD 1945 bahwa Presiden dan Wapres harus bersumpah di hadapan MPR dan DPR. Sedangkan Pak B.J. Habibie itu bersumpah di istana. Kenapa sih di istana? Ya karena kan pada saat itu MPR dan DPR dikuasai oleh mahasiswa. Lalu ada kebijakan-kebijakannya juga, kebijakan-kebijakan pada masa B.J. Habibie. Yang pertama, membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Lalu ada penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Karena pada masa Pak Soeharto susah ya untuk berpendapat. Lalu ada menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi. Lalu membebaskan pertahanan politik masa Orde Baru. Jadi tahanan-tahanan yang ditahan pada masa Orde Baru, nah pada masa B.J. Habibie ini dibebaskan. Lalu melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000. Lalu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Lalu ada pelaksanaan pemilu 7 Juni 1999 diikuti 48 partai dari 141 partai yang mendaftar. Hasil pemilunya itu yaitu ada PDIP, ada Golkar, ada PKB, PPP, dan PAN. Lalu presiden yang kedua pada masa reformasi itu ada Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid itu dari 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001, 1 tahun 9 bulan, gak beda jauh ya sama Pak Habibie. Berhasil menjadi presiden karena didukung koalisi poros tengah yang dimotori oleh Amin Rais di MPR.
Gus Dur terpilih sebagai presiden 373 suara. Wow, mengalahkan Megawati 313 suara. Berarti bedanya sekitar berapa? 60 ya, 60-an. Lalu ada kebijakan-kebijakannya. Yang pertama, membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Lalu yang kedua, memisahkan TNI dengan polisi, penghapusan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Lalu ada persetujuan nama Papua mengganti nama Irian Jaya dan persetujuan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera Papua pada bulan Desember tahun 1999. Lalu memberlakukan Dekret Presiden 23 Juli 2001 yang berisi 1. Pembubaran MPR atau DPR. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun. Dan 3. Membekukan Partai Golkar. Lalu menggalakkan toleransi. Ada terlibat dalam skandal Brunei Gate dan Blue Gate. Nah, karena skandal inilah Pak Gus Dur ini diberhentikan dari jabatannya. Tapi Pak Gus Dur ini mengeluarkan kalimat atau kata-kata, yaitu tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Keren banget ya kata-katanya. Pokok Pak Gus Dur, Pak Abdurrahman Wahid, sorry. Lalu yang ketiga ada Megawati Soekarno Putri. Megawati menjabat dari 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004, 3 tahun 3 bulan. Menjadi presiden karena menggantikan Abdurrahman Wahid yang dilengsarkan oleh MPR. Sebelumnya Megawati menjabat sebagai wakil presiden. Berarti naik dia. Berarti Megawati ini dari wakil menjadi presiden. Kebijakannya yaitu yang pertama, membentuk kabinet gotong royong. Kedua, pembentukan KPK. Pembentukan KPK berarti pertamanya itu dibentuk oleh Bu Megawati. Lalu ada privatisasi BUMN, badan usaha milik negara. Lalu penundaan pembayaran utang dan mengakhiri kerjasama dengan IMF. Terus ada otonomi khusus Aceh dan Papua. Menaikkan pendapatan per kapita. Pelaksanaan pemilu 2004 yang diikuti 24 parpol. Wah, banyak ya. Pemilihan anggota legislatif 5 April 2004. Golkar, pemilihan presiden secara langsung. Itu ada putaran pertama, ada putaran kedua. Pemenangnya pada saat 2004 itu Pak SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono bersama Yusuf Kala. Nah, lalu yang keempat ada Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY yang keempat. Beliau menjabat dari 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Wow, 10 tahun. Lama juga ya. Menjadi presiden karena memenangkan pemilihan presiden secara langsung yang pertama kali dilakukan di Indonesia dengan mengalahkan pasangan Megawati dan Hasyim. Lalu pada masa Pak SBY ada kebijakan-kebijakannya, membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Lalu konversi minyak tanah ke gas. Lalu yang ketiga, dana pendidikan 20% dari APBN. Yang keempat, kesepakatan perdamaian antara RI dan GAM. Lalu ada pelunasan utang terhadap IMF dengan 2 tahap, pemberian BLT dan BLSM sebagai pengganti subsidi kenaikan BBM. Jadi bantuan ya, karena mungkin BBM naik, diberi bantuan. Lalu bailout Bank Senturi. Bailout Bank Senturi ini memberi pinjaman kepada Bank Senturi
kurang lebihnya seperti itu. Lalu ada pemilu legislatif 9 April 2009 diikuti 34 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh. Hasilnya ada Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAS, PPP, PKB, Gerindra, Hanura, dan PBB. Pemilu Presiden 8 Juli 2009 dengan kandidat Megawati bersama Prabowo dan Jokowi dengan Wiranto. Dan Pak SBY sama Pak Budiono menang. 2014 pemilu legislatif 9 April 2014 diikuti oleh 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal Aceh. Hasilnya ada PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP, Nasdem. Pemilu Presiden 9 Juli 2014 dengan kandidat Prabowo sama Hatta, Jokowi sama Yusuf Kala. Dan ternyata yang menang Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala. Dan yang terakhir ada masa reformasi Pak Jokowi. Pak Jokowi ini dari 20 Oktober 2014 sampai saat ini, yang kita belum tahu sampai kapan ya, karena masih berlangsung jabatannya Pak Jokowi. Pak Jokowi menjadi presiden karena memenangkan pemilihan presiden secara langsung dengan mengalahkan pasangan Prabowo dan pasangannya. Kebijakan-kebijakannya yaitu membentuk sebuah kabinet kerja. Lalu yang kedua, membentuk kabinet Indonesia Maju. Lalu apalagi nih kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pak Jokowi pada masa ini? Masih dalam proses ya, kita tunggu saja proses-proses kebijakan-kebijakannya, karena saya tidak bisa menilai sebuah proses ya, jadi kita tunggu saja. Semoga kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pak Jokowi semuanya berjalan lancar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan sedikit saya jelaskan. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih.